Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iostia dengan NPM 224111032. Saya dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi. Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi? Yaitu yang pertama, segmentasi ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil pelanggan yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang sama. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan unik dari setiap segmen. Dan yang kedua yaitu identifikasi segmentasi pasar. Yang pertama yaitu pemilahan pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok kecil yang homogen berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang spesifik. Dan yang kedua yaitu dalam identifikasi segmen. Tujuan dari segmentasi ini adalah untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dan dapat dilayani secara efektif oleh perusahaan. Dan yang ketiga dalam strategi pemasaran. Dengan segmentasi, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing dari segmen. Dan ada juga dalam manfaat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan tersebut untuk menyesuaikan penawaran produk atau jasa dengan kebutuhan unik setiap kelompok konsumen. Dan yang kedua yaitu membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efisien seperti iklan, promosi, dan distribusi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan dalam daya saing perusahaan dengan menyediakan produk atau jasa yang lebih spesifik dan berharga bagi konsumen. Dan ada juga dengan kriteria segmentasi efektif. Yang pertama yaitu terukur. Segmentasi harus dapat diidentifikasi dan diukur ukurannya dengan jelas. Data demografis, geografis, dan psikografis yang akurat sangat diperlukan. Dan yang kedua yaitu dapat diakses. Segmen pasar harus dapat dijangkau dan dilayani dengan bauran pemasaran yang efektif. Lokasi, saluran distribusi, dan media komunikasi harus sesuai. Dan yang ketiga yaitu berbeda. Segmen pasar yang berbeda harus menunjukkan perbedaan yang jelas seperti kebutuhan, preferensi, atau perilaku pembelian. Ini memungkinkan diferensi strategi pemasaran ini menjadi efektif. Dan selanjutnya yaitu variabel segmentasi demografis. Segmentasi demografis adalah mengacu pada pembagian pasar berdasarkan karakteristik, umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Variabel ini penting karena memberikan gambaran detail mengenai konsumen utama yang perlu ditargetkan. Misalnya, segmentasi berdasarkan usia dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen di tiap rentan usia yang berbeda. Dan ada juga segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini membagi pasar berdasarkan lokasi, wilayah, atau area. Hal ini penting karena preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen dapat berbeda-beda dalam setiap wilayah geografis. Variabel geografis ini digunakan dalam segmentasi meliputi negara, provinsi, kota, kecamatan, lingkungan perkotaan, maupun perdesaan, kepadatan penduduk, iklim, dan lain sebagainya. Ada juga segmentasi psikografis. Yang pertama yaitu seperti gaya hidup. Segmentasi berdasarkan gaya hidup ini mencakup aktivitas, minat, dan opini konsumen. Ini membantu memahami
karakter, nilai, dan preferensi konsumen secara lebih mendalam. Dan yang kedua yaitu kepribadian. Segmentasi berdasarkan kepribadian mengkategorikan konsumen berdasarkan ciri-ciri psikologis seperti extrovert, introvert, atau tipe kepribadian lainnya. Dan yang ketiga yaitu nilai. Segmentasi berdasarkan nilai mencoba memahami apa yang penting bagi konsumen seperti keluarga, lingkungan, atau keadilan sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Dan yang keempat yaitu kelas sosial. Segmentasi berdasarkan kelas sosial melihat bagaimana status sosial ekonomi konsumen seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan yang mempengaruhi preferensi dan perilaku mereka. Dan ada juga segmentasi perilaku, seperti yang pertama yaitu status penggunaan, mengidentifikasi penggunaan potensial, penggunaan saat ini, atau bekas penggunaan. Dan yang kedua yaitu tingkat penggunaan, harus membedakan nih antara pengguna berat, sedang, dan ringan. Dan yang ketiga yaitu loyalitas merek, mengkelompokkan penggunaan berdasarkan kesetiaan terhadap merek tersebut. Segmentasi berdasarkan perilaku membantu mengidentifikasi pola penggunaan dan preferensi konsumen. Ini mencakup status penggunaan, tingkat penggunaan, dan loyalitas merek. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan menarik bagi konsumen spesifik. Dan ada juga nih proses segmentasi pasar. Yang pertama yaitu dengan menganalisis pasar. Lakukanlah analisis komprehensif untuk memahami karakteristik dan kebutuhan pelanggan di pasar yang akan dituju. Kumpulkan data geografis, psikografis, dan perilaku. Dan yang kedua yaitu identifikasi segmen. Gunakan variabel segmentasi yang relevan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan dengan kebutuhan, preferensi, dan karakteristik yang serupa. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi segmen. Evaluasi potensi setiap segmen berdasarkan kriteria seperti ukuran, pertumbuhan, daya beli, dan kemampuan perusahaan untuk melayani segmen tersebut. Dalam mengimplementasi strategi segmentasi yaitu setelah melakukan beberapa analisis dan pemilihan pasar yang akan dituju, perusahaan harus mengimplementasikan strategi segmentasi secara efektif. Hal ini meliputi pengembangan produk atau jasa, penentuan harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik segmen yang dipilih. Dalam mengimplementasi strategi segmentasi yang baik akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing pada pasar. Selain itu, perusahaan juga harus secara rutin memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi segmentasi yang dijalankan untuk menyesuaikan dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.